Hal itu bertujuan untuk melakukan serangan mendadak ketika pasukan Belanda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti Story, selamat datang kembali di channel aku, Galuh Aryani. Di mana di channel ini aku akan selalu bahas kisah-kisah inspirasi yang akan menambah wawasan kita semua. Jadi kalau kemarin aku udah bahas mengenai penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Sekarang aku mau ngebahas mengenai kisah inspirasi dari cerita pahlawan nasional. Dan aku akan bahas pahlawan nasional ini dari Indonesia Timur dulu ya, Best ya. Siapa orangnya dan gimana ceritanya, kita langsung masuk aja yuk. Thomas Matulesi atau yang biasa dikenal dengan sebutan Kapitan Patimura atau Patimura adalah pahlawan nasional yang berasal dari Maluku, seperti disebutkan di laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Patimura lahir di Haria, Saparua, Maluku Tengah pada 8 Juni 1783 dari keluarga Matulesi. Ayahnya bernama Frans Matulesi dan ibunya bernama Fransina Silahoy. Aku akan bahas mengenai latar belakangnya dulu ya, Best ya. Jadi mengenai monopoli perdagangan dan penindasan. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia dan Kementerian Pendidikan juga Kebudayaan pada tahun 2014, tercatat dalam sejarah perjuangan rakyat Maluku sudah dilakukan sejak abad ke-17 dan 18. Semua berawal ketika Inggris datang dan ingin menguasai rempah-rempah di Maluku, dan kemudian diikuti oleh kolonial Belanda yang juga datang ingin memperebutkan rempah-rempah di Maluku. Disclaimer aja ini ya, Best ya. Dahulu kala ketika tanah Nusantara kita ini belum diketahui kekayaan sumber daya alamnya seperti minyak bumi, batu bara, nikel, emas, dan uranium, dan lain-lain sebagainya. Tanah Nusantara kita itu dikenal sebagai tanah yang kaya akan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, pala, manis, jahe, lengkuas, kunyit, dan lain sebagainya. Peradaban kala itu yang masih minim teknologi, rempah-rempah adalah barang yang sangat seksi dan menggiurkan untuk dikuasai gitu loh, guys. Dan pada masa itu, siapapun negara yang memiliki cadangan rempah-rempah yang paling besar itulah yang menguasai perekonomian dunia. Benua Eropa yang pada masa itu adalah wilayah dengan peradaban yang paling maju di dunia, namun karena iklim dan letak geografisnya menyebabkan tingkat kesuburan tanah di sana tuh tidak memungkinkan untuk bercocok tanam dengan rempah-rempah gitu loh, guys. Dan bahkan negara-negara seperti Belanda, Inggris, Spanyol, Portugal, itu kira-kira Cristiano Ronaldo ada nggak ya? Mulai berlomba-lomba mencari rempah-rempah ke wilayah tropis yang dikenal memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Pantesan ya orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Oke, back to story ya, monopoli perdagangan. Setelah pendudukan Inggris berakhir pada 1810, Belanda datang dan mengambil alih wilayah Maluku. Belanda dengan VOC-nya mulai memberlakukan kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan rakyat Maluku, Best. Belanda memberlakukan sistem tanam paksa, yaitu dengan memaksa para petani untuk menanam rempah-rempah yang mereka inginkan untuk kemudian bisa mereka beli dengan harga yang sangat murah dan kemudian mereka jual lagi dengan harga yang sangat tinggi. Dan lebih parahnya lagi, Best, jadi VOC ini tuh menentukan harga di pasaran dengan bebas. Hal ini mengakibatkan seluruh rakyat Maluku mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan. Kemudian nggak hanya memonopoli, Best, jadi VOC juga menerapkan kebijakan seperti pajak yang berupa penyerahan wajib dan blokade ekonomi yang mengisolasi rakyat Maluku dari pedagang-pedagang Nusantara lainnya. Jadi rakyat Maluku tuh semakin menderita, Best, akibat kebijakan penyerahan wajib hasil perkebunan dan juga hasil laut. Rakyat Maluku memproduksi rempah-rempah untuk pasar dunia tapi tidak pernah mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi, Best. Akibat kesengsaraan yang dialami oleh rakyat Maluku membuat penolakan membayar pajak tuh terjadi di mana-mana, Best. Dan pemerintah Belanda mulai memaksakan kekuasaannya melalui Gubernur Van Middelkoop. Pemberontakan terjadi hingga pecahlah perlawanan bersenjata rakyat Maluku, Best.
Menghadapi kolonialisme, masyarakat Maluku tuh menyelenggarakan musyawarah dan konsolidasi kekuatan, Bes. Pada forum-forum tersebut, tepatnya pada tanggal 7 Mei 1817 di Baileu, Haria, Kapitan Patimura ditetapkan sebagai kapitan besar. Kapitan Patimura terpilih karena memiliki background pernah berkarir dalam militer sebagai mantan sersan militer Inggris pada masa kependudukan Inggris di Maluku. Dan rakyat Maluku menyetujui Patimura sebagai kapten besar yang memimpin perjuangannya, Bes. Kemudian Patimura memilih beberapa orang-orang hebat untuk membantu perjuangannya, diantaranya Antoni Ribuk, Philip Latumahina, Lucas Celano, Arong Lisapavi, Melchior Kesaulia, Sarasa Sanaki, Marta Christina Tiahahu, dan Paulus Tiahahu. Berkat persatuan dan semangat perjuangan rakyat Maluku pada 16 Mei 1817, rakyat Saparua yang dipimpin oleh Kapitan Patimura berhasil merebut benteng Durtede. Tentara Belanda yang ada di dalam benteng tersebut semuanya tewas gitu loh, Bes, termasuk pemimpinnya Residen Van den Berg. Terebutnya benteng Durtede membuat gubernurnya Van Middelkoop dan komisaris Engelhard murka gitu loh, Bes. Jadi mereka tuh bertekad untuk membalas kekalahan tersebut. Mereka meminta bantuan militer yang besar dari wilayah lain untuk kemudian menyerang melalui wilayah Saparua di bawah pimpinan Mayor Bitjes yang kemudian disebut sebagai ekspedisi Bitjes. Diperkirakan pada saat itu Belanda membawa 2.000 pasukan tambahan untuk mengalahkan pasukan Patimura. Mengetahui pasukannya yang kalah jumlah tersebut, Kapitan Patimura mengatur taktik dan strategi pertempuran. Pasukan rakyat sekitar 1.000 orang pun diatur untuk menjaga pertahanan sepanjang pesisir mulai dari Teluk Haria sampai Teluk Saparua. Hal itu bertujuan untuk melakukan serangan mendadak ketika pasukan Belanda baru tiba di pesisir untuk berlabuh. Belanda yang pada saat itu baru sampai di pesisir nih, Bes, sama sekali nggak nyangka gitu loh, nggak menduga kalau adanya serangan dari rakyat Maluku, sehingga berkat taktik tersebut untuk kedua kalinya pasukan Belanda dapat dihancurkan nih, Bes, oleh pasukannya si Kapitan Patimura. Jadi selama 3 bulan lamanya benteng Durtede itu dikuasai oleh pasukannya Kapitan Patimura gitu loh, Bes. Jadi kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh Belanda tuh nggak membuat mereka kapok atau ingin menyerah gitu loh, Bes. Justru membuat Belanda semakin penasaran dengan mencoba berbagai macam cara. Tapi karena adanya sosok seperti Patimura inilah yang menjadi satu-satunya batu sandungan yang harus mereka taklukkan. Perlawanan demi perlawanan terus terjadi di seluruh wilayah Maluku sejak dikomandoi oleh Patimura. Hal itu membuat Belanda frustasi dan kehilangan banyak pasukan ketika terjadi perang. Sejak saat itulah Belanda memutuskan untuk mulai melakukan cara-cara kotor untuk membuat pasukan Patimura melemah. Diketahui Belanda berkali-kali berusaha membujuk Patimura, yaitu dengan cara memberikan harta dan jabatan yang tinggi di militer Belanda. Namun penawaran tersebut selalu gagal karena selalu ditolak oleh Patimura. Andai aja pejabat kita masih ada yang seperti Patimura ya. Sayangnya nggak semua rakyat Maluku tuh bisa bertahan dalam godaan tersebut gitu loh, Bes. Tercatat dalam buku sejarah diceritakan pengkhianatan terjadi dalam pasukan Patimura itu sendiri, Bes. Hal tersebut menyebabkan rencana taktik perang Patimura tuh selalu terbaca oleh pihak Belanda gitu loh, Bes. Belanda mulai menyadari jika mereka terus-menerus melakukan peperangan head-to-head secara fair dengan rakyat Maluku yang dipimpin oleh pasukan Patimura yang sedang bersatu ini tuh mereka nggak akan menang gitu loh, Bes. Karena hal itu akhirnya Belanda tuh mulai berpikir gimana caranya tuh supaya rakyat Maluku bisa terpecah belah gitu loh, Bes. Dimulailah dengan politik adu domba untuk menghancurkan rakyat Maluku dari dalam. Belanda secara terus-menerus menyebarkan isu-isu untuk menciptakan konflik antar rakyat Maluku. Pada akhirnya rakyat Maluku pun terpecah belah gitu loh, Bes, dan terjadilah pengkhianatan untuk melemahkan pasukan Patimura. Aduh, kenapa sih masih terpecah belah?
Belanda yang telah mengetahui adanya perpecahan di dalam pasukan Pattimura tidak menyia-nyiakan hal tersebut gitu loh Bes. Dan dengan sigap mereka langsung melakukan penyerangan secara besar-besaran terhadap pasukan Pattimura. Kala itu pasukan Pattimura yang tidak dalam kondisi siap dapat dikalahkan dan membuat para pasukan harus mundur menyelamatkan diri Bes. Akhirnya setelah kalah dari peperangan tersebut Bes, Benteng Durtede itu berhasil direbut kembali oleh Belanda. Kemudian Kapitan Pattimura beserta pasukannya itu harus lari dari kejaran Belanda dengan hidup berpindah-pindah Bes. Sampai pada akhirnya terjadilah pengkhianatan. Jadi tuh ada yang ngebocorin di mana sih Kapitan Pattimura beserta pasukannya itu bersembunyi Bes. Hingga akhirnya mereka ditangkap oleh pasukan Belanda di Sirisori. Setelah terjadi penangkapan tersebut, pasukan Pattimura dibawa ke Ambon pada 11 November 1817 untuk dimasukkan ke dalam penjara. Setelah penangkapan tersebut dan di dalam penjara selama 1 bulan, Kapitan Pattimura beserta 3 tokoh pejuang lainnya yaitu Antoni Ribu, Philip Latumahina, dan Said Parinta dihukum gantung di depan benteng New Victoria di kota Ambon pada 16 Desember 1817. Pada akhirnya setelah berjuang kurang lebih selama 7 tahun dari tahun 1810 sampai 1817, Kapitan Pattimura akhirnya gugur sebagai pahlawan nasional. Dan untuk mengenang jasa kepahlawanan Kapitan Pattimura sebagai pahlawan nasional yang menjadi kebanggaan masyarakat Maluku, dibangunlah monumen patung Pattimura yang merupakan simbol perjuangan rakyat Maluku yang ada di kota Ambon. Nah itu dia Bes, kisah pahlawan nasional dari Maluku yaitu Kapitan Pattimura. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah sekuat apapun pertahanan kita, kalau mudah diadu domba ya pasti akan hancur. Seperti halnya rakyat Maluku dan pasukan Pattimura yang awalnya begitu erat karena persatuannya yang hampir tidak bisa dikalahkan, tapi akhirnya bisa dikalahkan juga karena adanya politik adu domba dan suap. Pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah jagalah persatuan. Jadi jangan mau kita tuh diadu domba gitu loh Bes, karena dengan bersatu kita utuh, bercerai kita runtuh. Dan yang harus selalu kita ingat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Sekian dulu cerita hari ini. Kalau ada data, informasi yang kurang tepat, aku mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kisah-kisah yang ingin aku sampaikan, ingin aku bacakan, ceritakan, boleh komen-komen di bawah ya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen YouTube Galuh Aryani, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!